Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 Surabaya yang hebat? Ibu harap hari ini kabar semuanya baik-baik saja. Kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan, anak-anak akan belajar dengan Ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan kenalan dulu. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu, ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Apriliana Puspitasari, biasa dipanggil Bulia, dan biasa mengajar di SDN Benowo 3, Pakal, Kota Surabaya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu tentang materinya adalah Kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pembelajaran atau kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Nah, anak-anak di rumah mohon sikap yang benar, duduk yang rapi, alat tulisnya diletakkan, yang pegang piring sendok diletakkan. Kita berdoa sejenak yang khusyuk agar doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum materi, Ibu akan bertanya dulu, anak-anak sudah pernah ke pasar atau belum? Pasti sudah kan? Nah, kalau kita jalan-jalan ke pasar menemani ibu, orang tua, atau siapapun, kita banyak menemukan hal-hal atau benda-benda yang ada di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Tentunya yang dijual di pasar adalah banyak-banyak benda. Ada sayuran, ya, ada daging, ada baju, apalagi ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa kita temukan di pasar. Nah, benda-benda yang ada di pasar, terutama yang kebutuhan pokok seperti daging, telur, ya, gula, beras, itu adalah benda yang mempunyai massa atau berat. Nah, hari ini kita akan belajar dari hal itu. Kita akan belajar mengenai benda-benda yang mempunyai berat atau massa, dan kita akan belajar tentang alat-alat untuk mengukur benda tersebut. Diharapkan nanti setelah belajar tentang hal itu, anak-anak bisa menggunakan pengetahuan tentang alat ukur benda. Anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mengetahui berbagai macam alat ukur benda yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat ukur benda, pengukuran benda dengan satuan baku dapat dilakukan dengan timbangan dan anak timbangan. Seperti di pasar, untuk mengukur seperti ayam, telur, tentunya penjual menyediakan timbangan. Timbangan itu berbagai macam bentuknya, ya. Bentuk timbangan bermacam-macam, yaitu yang pertama, tadi yang Ibu singgung, kalau kamu main ke pasar pasti akan menemukan timbangan pasar. Seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah timbangan pasar. Atau nama lainnya atau familiar disebut dengan timbangan kodok. Timbangan pasar atau timbangan kodok itu terdiri dari anak batu timbangan dengan berbagai ukuran, ya. Ada batu timbangannya itu yang berwarna coklat yang terbuat dari besi. Yang paling kecil berukuran 50 gram atau setengah ons. Yang kedua, batu timbangan yang ukurannya 100 gram atau 1 ons. Yang ketiga, ada yang 200 gram atau 2 ons, 500 gram atau setengah ons, dan yang paling besar adalah 1000 gram atau 1 kilogram. Timbangan pasar sendiri memiliki kapasitas sebesar 10 kg. Lebih dari 10 kg tidak bisa diukur dengan timbangan pasar. Timbangan yang kedua itu adalah
timbangan duduk. Ini gambarnya ada dua ya. Yang berwarna oranye itu biasanya timbangan yang digunakan untuk mengukur seperti beras atau bisa juga yang seperti karung jagung, yaitu kapasitasnya lebih dari 10 kg. Kalau timbangan duduk yang warna putih itu biasanya digunakan untuk mengukur tepung terigu, gula pasir, biasanya dibuat untuk membuat kue. Itu timbangannya pakai yang seperti ini. Yang timbangan berwarna oranye itu kapasitasnya mencapai 500 kg, tapi ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 kg. Kalau yang sebelah kanan yang berwarna putih itu yang biasanya dibuat kue, kapasitasnya maksimal adalah 1000 gram atau 1 kilogram. Yang ketiga adalah neraca. Gambarnya seperti ini. Nah, neraca di toko digunakan untuk mengukur emas. Nah, dengan menggunakan neraca tersebut, massa benda dapat diukur hingga tingkat ketelitian 0,01 gram. Ya, benda yang biasa digunakan adalah emas. Ini neraca digunakan untuk mengukur emas. Selanjutnya, timbangan badan. Ayo ibu tanya, anak-anak pernah tidak mengukur berat badanmu? Kalau pernah pasti sudah familiar dengan timbangan badan ini ya, digunakan untuk mengukur berat badan kita. Anak-anak bisa mencoba, biasanya dulu di sekolah pasti kita mengukur tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya adalah timbangan digital. Di zaman yang modern ini pasti ada timbangan digital. Nah, ini bentuknya ya. Timbangan digital biasanya menggunakan baterai, digunakan untuk pembuatan minuman kopi di kafe. Ya, ini adalah timbangan digital yang biasa kita temukan atau digunakan untuk pembuatan minuman di kafe, untuk mengukur gula, mengukur kopi, pokoknya untuk mengukur segala benda yang dibutuhkan untuk pembuatan kopi, atau bisa juga untuk mengukur benda untuk pembuatan kue seperti tepung terigu, gula, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Kita akan belajar lagi. Sekarang kita istirahat dulu, tetap di program Belajar di Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjutkan, tadi sampai mana? Tadi kita sampai ke timbangan digital ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jenis timbangan berikutnya adalah timbangan gantung. Nah, ini gambarnya, ada berbagai jenis timbangan gantung, macamnya banyak. Yang di layar televisi anak-anak, gambarnya ada 3 jenisnya atau bentuknya. Nah, timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang dengan cara digantung. Nama lain dari timbangan gantung adalah crane ya. Ini adalah timbangan gantung, ada 3 jenis yang ada di layar TV anak-anak, bisa dipahami, bisa diteliti, nah bisa diamati timbangan gantung. Selanjutnya adalah timbangan hybrid. Ini timbangan yang biasa digunakan di sektor industri ya. Di sektor industri atau di pabrik-pabrik biasanya menggunakan timbangan hybrid. Timbangan hybrid ini digunakan karena kapasitasnya yang sangat besar. Nah, ini tidak bisa kita jumpai di sembarangan tempat. Ini digunakan di sektor industri atau di pabrik-pabrik.
Nah, sekarang kita akan belajar mengukur berat benda bersama-sama. Ibu punya cerita yang ada di layar. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya dan juga ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan dan telur juga ditimbang menggunakan alat timbangan. Kita akan belajar bersama menentukan mana alat timbangan yang tepat untuk mengukur daging ayam dan telur ayam. Di sini diceritakan daging ayam memiliki berat 2 kg, sedangkan telur ayam memiliki berat 1 kg. Kita amati atau kita lihat, ayam beratnya 2 kilo, telur beratnya 1 kilo. Nah, di layar ada alat ukurnya, kita tetapkan coba. Kalau kita mempunyai telur 1 kilo, Lani akan menggunakan alat ukur. Nah, ini ya, kita juga bisa menggunakan alat ini. Ini adalah neraca. Kemudian telur 2 kilo kita gunakan timbangan pasar ya. Selanjutnya, kalau jagung yang di karung beratnya banyak, kira-kira kita mengukurnya menggunakan apa? Timbangan duduk ya. Jadi kita bisa membedakan benda mana yang akan diukur dengan macam-macam timbangan tadi. Selanjutnya, ada cerita Ibu Lani membeli wortel sebanyak 2 kg. Nah, penjual akan meletakkan 2 biji timbangan pada timbangan di samping ya. Jadi Ibu Lani membeli wortel 2 kilo, penjual akan mengukur benda tersebut dengan menggunakan timbangan pasar. Kira-kira berapa biji timbangan yang akan diletakkan di timbangan pasar tersebut? Nah, karena beratnya 2 kilo, jadi banyaknya biji timbangan yang akan diletakkan di timbangan pasar tersebut ada 2 buah dengan berat masing-masing dari biji tersebut adalah 1 kilogram ya. Karena masing-masing beratnya 1 kilo, maka banyaknya biji timbangan yang ada di timbangan pasar adalah ada 2 buah. Nah, kita latihan soal bersama-sama. Anak-anak bisa latihan juga sendiri dengan menyediakan bukunya ya. Kita latihan bersama-sama. Nah, ada semangka 4 kilo ya. Kira-kira berapa banyak biji timbangan untuk mengukur semangka 4 kilo tersebut? Ada berapa? Nah, karena masing-masing tadi biji timbangan 1 kilo dan semangkanya 4 kilo, berarti biji timbangannya ada 4 buah ya. Karena masing-masing dari biji timbangan tadi beratnya adalah 1 kilogram. Sedangkan semangka yang ada di soal beratnya 4 kilogram. Jadi banyaknya biji timbangan adalah 4 buah. Selanjutnya, ada pepaya yang beratnya adalah 5 kilogram. Berapa kira-kira banyaknya biji timbangan? Ayo. Berapa ya? Kita lihat bersama-sama. Nah, ada 5 buah. Yang masing-masing dari biji timbangan tersebut adalah 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, dan 1 kilogram sampai jumlahnya genap menjadi 5 kilogram. Ya, sampai sini gimana anak-anak? Paham apa tidak? Dari pertama semangka yang beratnya 4 kilo, ya, biji timbangannya ada 4 buah. Nah, ini pepaya yang 5 kilogram. Biji timbangan yang dibutuhkan adalah 5 biji timbangan. Selanjutnya ini lebih besar lagi. Nah,
di layar televisi anak-anak bisa melihat ada beras yang tertera di situ, beratnya adalah 7 kilogram. Nah, tadi kita sudah belajar dari awal ya, semangka 4 kg, pepaya 5 kg, ini beras yang beratnya 7 kg. Ayo anak-anak kita pikir-pikir bersama, berapa banyak biji timbangan yang dibutuhkan untuk mengukur beras 7 kg. Kita lihat. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 biji timbangan yang digunakan untuk mengukur sehingga menghasilkan ukuran yang tepat 7 kilogram. Ya, tadi kita sudah belajar mengukur benda-benda buah-buahan, ada juga beras, pepaya, semangka. Nah, nanti kita lanjutkan lagi untuk membandingkan mana benda yang lebih berat dan mana benda yang lebih ringan. Kita istirahat dulu ya, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bagaimana, masih kuat ya untuk belajar? Kita lanjutkan, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alat ukur benda, kemudian kita juga sudah belajar mengukur berat benda. Kita sekarang lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Nah, di layar televisi anak-anak ada soal cerita yang kita bisa amati, kita bisa baca. Siti pergi ke pasar bersama ibu ya. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan timbangan pasar, dan bisa dilihat di timbangan tersebut diletakkan 1 biji timbangan yang beratnya 1 kilogram. Kemudian setelah membeli pepaya, Siti dan ibunya ternyata membeli 200 gram biji jagung. Nah, penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan yang seperti pada gambar di bawah ini. Jadi menggunakan 2 timbangan yang berbeda. Yang satu benda pepaya beratnya 1 kilogram, kemudian yang biji jagung beratnya adalah 200 gram. Ya, satuannya berbeda. Pepaya satuannya kilogram, biji jagung satuannya adalah gram. Nah, kita di sini akan membandingkan. Ya, kita akan mendiskusikan 3 hal yang bisa anak-anak lihat di layar televisi. Ya, kita diskusikan yang pertama adalah manakah yang lebih berat, 1 kilogram pepaya atau 200 gram biji jagung. Kemudian hal yang kedua, timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat. Pertanyaan ketiga, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dari 2 timbangan tersebut? Ya, kita bahas bersama-sama. Kita bahas hal yang pertama. Nah, berat 1 kilogram pepaya, tadi kan satuannya beda. Pepaya satuannya kilogram, jagung satuannya adalah gram. Kita samakan dulu ya. Yang kilogram kita jadikan gram. Nah, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian jagung tadi beratnya adalah 200 gram. Satuannya sudah sama ya. Sekarang kita bandingkan. Nah, pepaya beratnya 1000 gram, jagung beratnya 200 gram. Jadi mana yang lebih berat, 1000 atau 2000? Nah, lebih banyak yang 1000 gram. Jadi benda yang lebih berat adalah pepaya ya. Kemudian timbangan. Nah, timbangan manakah yang dapat mengukur benda lebih berat? Tentunya timbangan yang tadi digunakan untuk mengukur pepaya, yaitu timbangan pasar ya.
Kita bahas hal yang selanjutnya, yang ketiga. Perbedaan dari dua timbangan tersebut adalah timbangan pasar atau timbangan kodok itu biasa dipakai untuk menimbang benda lebih berat. Kemudian timbangan yang kedua, timbangan yang menggunakan dengan jarum itu menunjukkan angka, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang lebih ringan. Jadi bedanya adalah timbangan pasar bisa mengukur benda yang lebih berat, kemudian timbangan jarum itu biasa digunakan untuk mengukur benda yang lebih ringan beratnya. Ya, itu adalah pembahasan tiga hal tadi. Selanjutnya ada contoh soal, kita akan belajar membandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Di layar televisi anak-anak ada gambar berat kentang. Kita disuruh mengira-ngira. Di soal sudah disediakan dua opsi. Opsi yang pertama, kentang itu beratnya adalah 2 kg atau 200 gram. Diharapkan anak-anak dengan melihat benda itu, melihat kentang itu, kita bisa memilih ukuran mana yang tepat. Kira-kira kentang tersebut beratnya 2 kg atau 200 gram. Nah, di gambar kentang tersebut jumlahnya sangat banyak, bisa dihitung ada berapa biji. Kira-kira beratnya berapa? Ya, kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, beratnya adalah 2 kg. Kesimpulannya adalah alat untuk mengukur berat benda disebut timbangan. Nah, jenis dan bentuk timbangan itu bermacam-macam. Tadi sudah disebutkan kira-kira itu ada 7 bentuk timbangan. Tapi yang familiar dan lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang jenis timbangan pasar atau nama lainnya timbangan kodok. Kemudian ini timbangan yang menggunakan dengan jarum, itu biasa tadi Bu Lia terangkan untuk digunakan untuk keperluan menimbang benda-benda yang lebih ringan, beratnya kurang dari 1 kg. Nah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari biasanya untuk membuat kue. Kesimpulan yang ketiga, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Kemudian timbangan dengan jarum itu menunjukkan angka, biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Nah, sekarang ada tugas, mohon diamati, dicatat, atau kalau tidak ada waktu bisa menggunakan kamera difoto, nanti disalin di buku tugas anak-anak. Soalnya ada 5. Ini soal yang pertama dan yang kedua. Nah, ini soal 3, 4, dan 5. Bisa anak-anak foto, ya, kalau waktunya tidak keburu nanti bisa disalin di waktu yang selanjutnya. Ya, sudah ada waktu untuk memfoto atau mendokumentasikan. Nah, sudah di penghujung acara, Ibu minta maaf ya, Ibu pamit kalau ada salah-salah kata. Ibu mohon anak-anak tetap belajar dari rumah dengan mematuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker, ya, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun sampai bersih. Dan Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembelajaran tadi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke? Nah, kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.